Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala mari selalu kita panjatkan karena pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan untuk melaksanakan tugas kita di sekolah yang kita cintai ini. Khususnya pada hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata mengikuti program diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nur Azizah Nasution SPD, calon gubernur angkatan 11 Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian tak lupa salat tarilkan salam juga harus selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini tentu kita tidak heran lagi ya, karena pada angkatan 9 kita sudah pernah melaksanakan diseminasi budaya positif ini ya, pada calon guru penggerak di angkatan 9 yaitu oleh Ibu Eni Yulia. Nah, kemudian pada siang hari ini sedikit saya menyinggung juga budaya positif di sekolah kita ini tentu banyak ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid, baik itu sopan santun murid, disiplinnya, itu merangkul semua nanti tentang budaya positif. Inilah nanti yang akan dikupas oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Nur Azizah Nasution SPD pada siang hari ini bersama dengan kita semua rekan sejawatnya di SD Negeri 085 Panyapungan. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai saja acara ini. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah Nasution SPD. Ini saja yang dapat saya sampaikan selaku kepala sekolah ya SD Negeri 085 Panyapungan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan atau pembukaan acara kegiatan diseminasi ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah sangat mendukung saya mulai dari awal sampai saat ini, selalu memberikan dukungan yang penuh dan membantu segala sesuatu kekurangannya. Dan terima kasih kepada juga Ibu Eni Yulia yang sangat membantu saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Tentunya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mau bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini. Di sini perlu saya juga sampaikan, saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menggurui ya Bapak Ibu, atau bukan saya untuk mengajari Bapak Ibu. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya di dalam mengikuti guru penggerak ini. Dan apabila nanti ada atau di sini kita intinya sharing, kita saling berbagi apa yang saja kita nanti bahas tentang, saya yang akan paparkan tentang budaya positif ini. Sebenarnya budaya positif ini bukan hal yang baru bagi kita. Kita sudah tanamkan budaya positif ini di sekolah kita. Di sini hanya sekilas atau mengingat kembali, mengulang, atau adakah ada yang kita kira-kira nanti terlupakan atau yang kita perlu tingkatkan dari budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita, terutama nanti di pembelajaran di kelas tentunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mulai paparkan kira-kira budaya positif ini. Di slide pertama, konsep utama dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif,
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas kira-kira di kesempatan ini. Next, Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini artinya paradigma baru ini pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya namanya mungkin yang agak baru kita dengar. Ternyata kalau di secara umumnya di kelas tentunya kita sudah buat itu belajar berdiferensiasi. Atau ada sedikit video yang perlu kita sedikit tontonkan biar lebih pemahaman tentang belajar berdiferensiasi ini seperti apa. YouTube ya. Olan. Nara. Belajar berdiferensiasi itu berarti kita mengetahui atau bisa saja kita buat asesmen diagnostik, ya, dimana di awal tahun ajaran baru kita buat asesmen diagnostik, dimana kita sudah tahu peserta didik kita minat dan bakatnya, kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa membuat proses pembelajaran yang berdiferensiasi. May cukup may itu kan hanon. Enggak masuk pada tuh sih. Mas kendarai? Enggak masuk YouTube. Nah itu sih. Saya keluarkan ko jolo de ina kondo. Keluarkan jolo ndo. Close jolo na ina. Masuk mati. Tidak masuk. Enggak udah. Onde kan? Pikir. Suruh sih mau dong masingkin dah. Dara. Songon na deh. Dimanapun Anda berada, kali ini Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja sel. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait
murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya. Mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira seperti tayangan video itu seperti itulah kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu. Di mana kira-kira kita sudah tahu, sudah kita bisa menyediakan sumber-sumber belajar yang kira-kira mana yang anak-anak kita minati, mana yang dia sukai. Misalkan ada tadi kan dia menyiapkan video, menyiapkan poster, membuatkan kartu-kartu pertanyaan. Kira-kira seperti itulah belajar berdiferensiasi yang mencukupi kebutuhan peserta didik kita. Oke, next Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak
agar dapat memperbaiki lakunya. Nah, dari situ juga kita bisa tahu bahwa kita sebagai guru hanya bisa menuntun atau menurut Ki Hajar Dewantara kan kita itu pendidik diibaratkan sebagai petani. Sebagaimana petani menyediakan atau merawat tumbuhannya, yang dirawatnya kira-kira bisa jadi bibit unggul, atau bisa juga nanti petani yang tidak bisa merawat tanamannya dengan baik, bahkan bisa juga bibit unggul itu menjadi tidak unggul. Seperti itulah kita kira-kira peserta didik kita diibaratkan sebagai petani. Next Pak. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Alhamdulillah budaya positif ini sudah kita terapkan semenjak 3 tahun terakhir kurang lebih ya Ibu Kepala, kan sejak kita memasuki kurikulum Merdeka, di mana kita sudah terapkan kebiasaan-kebiasaan baik positif, budaya positif, atau misalnya membuat kegiatan-kegiatan kita seperti setiap harinya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, atau menyambut anak-anak di pagar, melakukan budaya 5S, itu sudah melakukan termasuk budaya positif. Dan begitu juga di kelas, bagaimana anak kita bimbing, bagaimana dia bersopan santun kepada guru, bagaimana dia ketika masuk ke dalam kelas, itu semua kan merupakan budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Pengertian disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia adalah nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pengertian disiplin itu adalah sebenarnya memerintah diri kita sendiri. Tentunya kita pendidik seharusnya kita memang harus bisa disiplin agar kita bisa dicontoh oleh peserta didik kita. Di bahwasanya perintah disiplin ini adalah perintah dari diri kita sendiri, bukan ada dorongan dari orang lain atau ingin terlihat baik di depan orang lain atau mendapat suatu pujian. Disiplin adalah perintah dari sendiri untuk mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini termasuk motivasi eksternal. Dan ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Berarti ternyata kita memberikan sesuatu imbalan itu atau penghargaan, ternyata itu terdapat sebenarnya tidak baik karena dia termasuk motivasi eksternal. Tetapi yang perlu kita berikan kepada anak adalah menghargai dirinya sendiri atau menghargai nilai kebajikannya sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Ini yang termasuk dia motivasi internal, datang dari dirinya sendiri, kan Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus di mana Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Bangsa. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus.
Beberapa anak telah datang kepadanya mengeluh, Agus sering sekali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Ani, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu? Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konsep disiplin positif, Ibu Ani ini sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar dia dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kebutuhan dan kebutuhan yang 5 tadi ya Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan ini untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah karena dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan si Agus adalah penguasaan, berkuasa seperti itu. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Dari sini kita tahu bahwa berarti setiap anak itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang dia kurang mungkin. Misalnya, contohnya di peserta kita, kira-kira kalau kita perhatikan di posisi mana ini Bapak Ibu? Anak kita kan mungkin dia ada kurang kasih sayang, dia ingin cari perhatian istilahnya kan Bapak Ibu. Ya, next Pak. Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita sebagai guru tentunya pendidik di sini memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Posisi kontrol. Kalau dilihat dari posisi motivasi, menghukum, menghindari hukuman, penghukum, guru berbuat, misalnya penghukum kalau guru berkata seperti ini, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu akan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, seperti itu. Ini adalah posisi penghukum. Dan posisi pembuat orang merasa bersalah, guru penghukum. Tadi hasil dari apa yang kita hardik atau kalau kita melakukannya, awas ya, berarti ini memberikan ancaman, berarti dia penghukum, dan hasilnya nanti memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Ternyata berarti kalau kita di posisi penghukum, pasti anak dampaknya akan mengulangi kesalahan. Dan pembuat orang merasa bersalah. Di sini posisi pembuat orang bersalah, misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya bapak kecewa atau ibu kecewa, maka guru berkata, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu, ibu lelah mengatakannya. Ini akan membuat menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan murid berkata, maafkan saya, dan dampaknya nanti merasa rendah diri. Kemudian di posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya guru berkata, ayolah nak, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu. Nah, berarti kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata kita posisikan diri kita sebagai teman. Dan nanti murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dan nanti hasilnya anak akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ya, kalau kita buat posisi sebagai teman. Dan di posisi sebagai pemantau.
menghitung dan mengukur, dan guru berkata apa peraturannya atau hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, berarti murid di sini kaitannya murid berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, misalkan di sini adalah contohnya konsekuensi. Misalnya apabila seorang anak itu terlambat, apa yang harus dia lakukan. Nah, makanya dari kata-kata sini dia berapa banyak kak bintang yang harus saya peroleh atau berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Di sini berarti kita posisi sebagai pemantau. Dan dampaknya nanti sama murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti kita kalau dia bersikap baik, kita berikan dia hadiah seperti itu. Kalau sebaliknya diberikan konsekuensi atau peraturan yang sudah dibuat. Dan di posisi manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan guru berkata misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini misalnya, atau hasilnya nanti bisa menguatkan pribadi anak kita. Misalnya kalau kita mengajukan alasan-alasannya mengapa dia berbuat seperti itu, dan murid berkata bagaimana caranya saya memperbaiki di keadaan. Berarti dia sendiri yang memikirkan solusi dari masalah yang dia buat sendiri, dan nanti hasilnya mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Dari posisi kelima ini tentunya kita hanya bisa posisikan sebagai manajer, di mana kita hanya bisa memberikan alasan, menyampaikan anak, memberikan, nanti ada dijelaskan Pak, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Kalau dia di posisi sebagai penghukum, hukuman di sini kira-kira ini beberapa contohnya. Guru menghukum dengan menyuruh bernyanyi. 2. Siswa membersihkan toilet. 3. Siswa berlari mengelilingi lapangan. Nah, inilah jenis-jenis sebagai penghukum. Dan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi sehingga dia tertinggal penjelasan dari guru. Atau 2. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, konsekuensi seperti ini, dia ada terima imbalan sesuatu yang dia kerjakan. Sedangkan restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya untuk dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dan kita di sini hanyalah bisa memberikan bukan hukuman yang namanya, menanyakan kepada peserta didik kita melalui tahapan segitiga restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa membolos dari jam pelajaran. Nah, ini juga di posisi penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahumu, ibu kecewa sama kamu. Nah, kata-kata yang seperti ini membuat anak merasa bersalah. Dan kalau di posisi teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti kata-kata ini adalah kita memposisikan kita sebagai temannya. Kemudian di posisi pemantau, akan membuat menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, dan apa konsekuensinya. Ini dia kalau di posisi pemantau. Sedangkan di posisi manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari sini kita bisa tahu kan, kita posisi manajer itu kita menanyakan dia apa alasan dia berbuat seperti itu, dan sama-sama mencari solusinya bersama-sama, dan dia sendiri yang nanti menyebutkan bagaimana dia cara memperbaiki kesalahan yang dia berbuat. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998,
keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berarti dari sini kita sudah tahu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Sedangkan peraturan itu adalah selama ini memang sering kita buat masih peraturan-peraturan. Tapi kita sudah buat keyakinan kelas semenjak kita memasuki tahun ajaran baru. Kita berikan kepada anak-anak bagaimana itu perbedaan peraturan dan keyakinan, di mana keyakinan kelas ini adalah motivasi intrinsik yang datang yang diyakini dia sendiri. Apabila kita sudah meyakini, kita buat keyakinan kelas, misalnya jangan terlambat datang ke sekolah, kerjakan tugas dengan baik, atau segala macam contohnya. Dan itu mudah-mudahan kira-kira anak bisa membedakan mana yang dia yakini dan mana yang peraturan. Kadang kita tahu kan peraturan kadang lebih suka dilanggar. Next. Segitiga skenario demonstrasi kontekstual, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tadi yang sebelumnya di sini ada contohnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya di sini pertanyaan menstabilkan identitas itu kira-kira seperti apa pertanyaannya? Di sini dia kita tidak boleh menyalahkan anak. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya kita buat dulu anak jangan langsung dia merasa ciut atau merasa salah kan Bapak Ibu. Kita harus meyakini bahwa setiap manusia itu pernah bersalah. Kemudian hadis itu validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan dari kebutuhan yang tadi yang 5 dasar, kebutuhan dasar manusia. Dari situ kita bisa validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya kalau kita buat keyakinan kelasnya tadi yang jangan terlambat atau jangan suka mengganggu teman, tentu dia akan bisa menjawab keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar atau mana yang tidak kamu sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita tanyakan dia ingin menjadi anak yang seperti apa. Tentu dia nanti bisa jawab, anak bisa jawab. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan pada kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya minta maaf. Atau ada pertanyaan atau sharing saling berbagi Bapak Ibu? Refleksi. Atau ada tetapi ada di kurikulum Merdeka. Guru penggeraknya hanya sebagai program pemerintah untuk memperluaskan pendalaman konsep tentang kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya itu ya Bapak Ibu, bukan hanya sementara guru penggerak seperti ini. Bisa kan istilah seperti itu. Ternyata guru penggerak itu adalah isinya pembahasan bagaimana kurikulum Merdeka itu, bagaimana penerapannya, konsepnya, bagaimana mengimplementasikannya kepada di sekolah atau di kelas masing-masing. Merefleksikan atau menarik dari Bapak Ibu guru bagaimana perasaannya melakukan kegiatan ini. Ada yang bisa kira-kira Bapak Renaldi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat kepada Ibu Azizah yang telah sampai kepada tahap ini di dalam program CDP Angkatan 11-nya ya Bu. Nah, semoga kedepannya semakin lebih lancar lagi jalan-jalan yang akan dilalui. Adapun di sini saya ingin memberikan sedikit refleksi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di STN 085 Panyapungan, di mana sebelumnya kita sudah melakukan diseminasi budaya positif ya, di mana pada angkatan 9 Ibu Etnia Yulia yang pertama kali melaksanakannya ya. Nah, pada refleksi hari ini saya
semakin tercerahkan, terutama di bidang terutama pada kurikulum Merdeka ini, di mana bagaimana kita menangani murid, seperti yang telah Ibu Azizah sampaikan tadi, seharusnya kita lakukan segitiga restitusi, yang mana ketika ada murid yang bandel, kita tanyakan sama dia apa sih masalah dari rumahnya terlebih dahulu, kita konsultasi sama orang tuanya, kemudian sampai di sekolah kita tanyakan sama dia apa sih apa yang mau kita sepakati dengan dia, kemudian kita laksanakan sesuai dengan maunya, seperti itu. Nah, saya juga tercerahkan di mana bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti pembelajaran berdiferensiasi, di mana para siswa itu memiliki tingkat pemahaman sesuai dengan gaya belajarnya. Ada dia gaya audio, visual, dan kinestetik. Nah, kita kelompokkan dulu gaya belajar anak-anak berdasarkan minatnya, seperti itu, sehingga pembelajaran yang kita lakukan semakin mudah dipahami oleh anak-anak. Sekian refleksi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rinaldi atas masukan dan tanggapannya untuk kita semua. Baiklah, dengan berakhirnya umpan balik atau refleksi, berakhir pula lah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat ibu. Mana semangatnya? Semangatmu? Di mana? Di mana? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Misalnya keyakinannya, siapa yang tahu keyakinan kelas kita ini kita buat tidak menjadi peraturan, tetapi kita apa yang kita yakini tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita kerjakan di kelas kita ini. Misalnya contohnya nanti bilang salah satu peraturan yang tidak boleh, sesuatu yang tidak boleh dikerjakan di kelas kita ini. Apa? Main pelesetan, Fikra. Tidak boleh main ganggu kawan. Narik, mana? Rapin. Tidak boleh main pintu. Itu salah satu yang harus kita hindari. Tetapi yang harus kita kerjakan apa? Yang harus kita yakini. Apa yang harus kita kerjakan atau yakini di kelas kita ini? Duduk rapi. Lari. Akan tadi dia belajar. Berarti kita datang di sini belajar. Oke sayang ibu, di sini ada kertas yang berwarna post-it. Di sini boleh dituliskannya apa saja keyakinan yang menurut anak-anak ibu yang harus kita laksanakan di kelas kita, di sekolah kita. Ditulis di sini ya, ditulis nanti sama-sama kita tempel-tempel. Tulis apa saja yang harus kita kerjakan, harus tidak, apapun sebaliknya yang harus tidak kita harus bisa.
Contohnya tadi udah dibilang, sebutkan kawanmu, jangan apa saja Yuk, tempelkan. yang harus ayo. Tulisan di sini. Aduh, dukun. Bawahnya. Cepat ayo. Biar sama-sama kita baca ya. Nah, ayo. Aisyah, yuk. Udah semua? Udah dulu, udah semua. Ayo sama-sama kita perhatikan menu ke depan. Inilah semua keyakinan kelas. Ayo sama-sama kita baca ya. Coba dengarkan dulu ya, biar sama-sama kita baca nanti. Biar kita dari sini bisa kita ambil beberapa peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita ini ya. Yang buat keyakinan. Saling menghargai itu bagaimana itu? Bisa saya bisa jawab. Saling menghargai itu seperti apa saling menghargai? Tidak boleh membeda-bedakan kawan. Itu artinya saling menghargai. Jangan mengganggu. Jangan berjalan-jalan di kelas. Ketika dalam berjalan di kelas, ketika kita tidak tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh berpelesetan, tidak boleh main lari-larian, tidak boleh mengganggu kawan, jangan main pelesetan dan jangan main pintu, jangan main pintu, tidak boleh berantem, itu juga tidak boleh berantem, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh berpelesetan positif gimana? Jangan menghargai itu berarti kalau dia lihat ke budaya yang ada di negara kita ada nggak kira-kira? Budaya itu apa? Ada? Terus? Berarti dari situ juga kita bisa buat ya saling menghargai berarti dia tapi juga saling menghargai itu bisa pilih ya. Oke, lagi satu lagi ya. Tidak membuat PR. Tidak membuat PR. Berarti kalau kita yakin kalau kita membuat PR itu kita harus apa bahasanya? Mengerjakan Bu, dari semua yang kalian diskusikan ini kita ambil
di sini. Nanti kita baca lagi ya. Oke, anak ibu, dari semua keyakinan-keyakinan kelas ini kita buat keyakinan kelas kita menjadi yang pentingnya kita buat menjadi saling menghargai, mengisi waktu, membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan tugas. Berarti kalau kita sudah buat keyakinan kelas, apa yang kita yakini itu berarti itu yang harus kita kerjakan. Karena ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, yang menjadi Keyakinan. supaya apa? Supaya jadi anak yang pintar, anak yang pintar, anak yang sukses. Jadi nanti ini kita buat, kita pada di kelas kita. Contohnya ini kan kita kesepakatan kelas. Apa kabarnya, Riri? Sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa hari ini Ibu panggil ke kantor? Tidak ya. Begini anak, Ibu mau tahu. Akhir-akhir ini hari ini seringkali dalam keadaan sekolah diperhatikan. Jadi di sini Ibu bukan mau marah ya, cuma Ibu mau tanya. Kenapa abang hari ini seringkali kamu terlambat aja Ibu ke sekolah, nak? Karena tidak cepat bangun pagi. Tidak cepat bangun pagi. Terus ada lagi sayang, Bu? Karena malamnya tidur lambat. Menurut Hariri, tidur malam itu baik enggak? Bangun terlambat juga pagi baik enggak Bu Hariri? Jadi ketika nanti Hariri terlambat ke sekolah, malamnya juga lama tidurnya, itu merupakan apa sayang? Merupakan apakah itu kebaikan untuk Hariri enggak? Baik enggak itu untuk Hariri? Tidak. Jadi Ibu pengen tahu apa alasan Hariri kok bisa lama tidurnya malam saya? Karena main setiap malam Main. teman. Jadi ketika seperti itu, apa Hariri terus mau nggak seperti itu terjadi pada Hariri? Mau tidurnya malam-malam, mau nggak seperti itu terus? Tidak, Ibu. Jadi Ibu mau nanyakan, mau nggak Ibu kita bekerja sama memberikan solusi bagaimana Hariri biar tidak terlambat lagi ke sekolah? Bagaimana langkah selanjutnya solusi Hariri biar nggak terlambat ke sekolah? Bangun awal pagi dan malamnya tidur dengan cepat. Jam 10. Ya, mau saya Mau, Ibu. ya. Jadi otomatis ketika Hariri nanti seperti itu menjadi anaknya disiplin. Jadi kan menurut Hariri ada nggak yang Hariri melanggar dari kesepakatan yang kita buat di kelas? Ada, Ibu. Apa itu, nak? Terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Jadi tadi solusinya Hariri mau ya nak berubah untuk ke arah yang lebih baik lagi. Ya.
Dengan tadi ya alasannya tidur di bawah jam 10, juga bangunnya juga pagi-pagi. Oke, mau ya? Mau Ibu. Baik, kembali ke kelasnya, belajar ya. Siap Ibu, karena Ibu saya sudah tidak datang lagi terlambat setiap hari. Dan juga itu saya berterima kasih untuk Ibu. Selamat pagi Pak Is. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Tahu nggak kenapa Ibu panggil Pak Is ke sini? Nggak tahu ya. Ini anak, Ibu sering memperhatikan akhir-akhir ini Pak Is sering nggak buat tugas, baik tugas di kelas dan tugas di rumah. Jadi Ibu nggak menyalahkan. Memang setiap orang pasti ada sesuatu pernah berbuat salah. Menurut Pak Is itu sebuah kesalahan nggak buat tugas itu? Kesalahan Ibu. Jadi itu kan menurut Pak Is sebuah kesalahan. Jadi Ibu pengen tahu juga apa alasan Pak Is kenapa nggak buat tugas yang Ibu berikan? Dengan bukunya pelajarannya susah. Susah. Ditambah lagi Ibu, nggak ada yang bantu Ibu di rumah dan PR. Jadi menurut Pak Is itu kalau kita nggak buat tugas itu atau PR itu hal yang baik nggak? Enggak Ibu. Jadi Ibu harap kalau kita nggak paham, nggak bisa buat PR, ada nggak solusinya biar kita bisa mengerjakan tugas itu? Ada Ibu. Apa itu? Bersama-sama mengerjakan tugas sama kawan yang lebih paham gitu. Iya Ibu. Bagus. Jadi untuk kedepannya Ibu harap kan kita udah buat keyakinan kelas kita. Iya Ibu. Pak Is tahu nggak keyakinan kelas itu ada nggak keyakinan kelas yang Pak Is langgar? Apa itu? Mengerjakan PR selalu Ibu. Mengerjakan selalu tugas yang diberikan oleh Ibu. Jadi bagaimana untuk kedepannya solusinya Abang Pak Is bisa terus tingkatkan belajarnya dan mau mengerjakan tugas-tugas? Apa yang harus Abang Pak Is kerja? Mendengarkan dulu baru Tidak dapat lagi Ibu. harus belajar dengan sungguh. Mau belajar dengan sungguh-sungguh? Mau Ibu. Nah, jadi Ibu harap ke depannya Abang Pak Is mau belajar Ibu. mau belajar. Oke? Kembali ke kelasnya sayang. Iya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membimbing saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengerjakan PR. Dan sekarang saya sudah sering mengerjakan PR dan tidak akan pernah tidak mengerjakan PR lagi. Terima kasih Ibu Guru.